Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita bersama-sama berdoa sambil bernyanyi. Yang satu, dua, tiga. Satu jari kananku, satu jari Kiriku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. dua jari kananku, Dua jari kiriku ku gabung jadi empat, ku buat kamera citrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku ku gabung jadi delapan, ku buat Linci lompat. lima jari kananku, lima jari kiriku ku gabung jadi sepuluh, ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Dalena, Laila Azkia, Lilisa Adelia, Nidia, Agnes Mauli. Materi kita pada hari ini yaitu kisah Kan'an yang mendurhakai orang tuanya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Dalam ajaran Islam dikenal dua istilah, yaitu akhlak. Yang pertama, akhlakul mahmudah dan akhlakul majmumah. Akhlakul mahmudah adalah akhlak terpuji dan akhlakul majmumah adalah akhlak tercela. Akhlakul mahmudah contohnya yaitu amanah, adil, benar, jujur, menepati janji, taat kepada orang tua. Sedangkan akhlakul majmumah adalah durhaka kepada orang tua, dusta, tidak menepati janji, dengki, dan gibah. Jadi yang kita akan bahas pada hari ini yaitu durhaka kepada orang tua, yang sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, yang artinya keridaan Allah tergantung kepada keridaan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Dengan demikian, kita sebagai orang Islam harus taat dan patuh kepada orang tua. Apabila orang tua kita mengajak kita kepada kebaikan, maka kita harus menurutnya. Tetapi apabila mereka mengajak kita kepada keburukan, maka kita boleh untuk tidak menaatinya. Misalnya orang tua kita menyuruh kita mengaji, maka kita harus mengaji. Apabila orang tua kita itu menyuruh kita mencuri, gimana? Apakah harus dituruti? Membantah dan berkata kasar kepada kedua orang tua merupakan perbuatan tercela. Anak yang durhaka kepada orang tua akan mendapatkan azab di dunia maupun di akhirat. Kemudian bentuk atau contoh orang-orang yang durhaka kepada orang tua yaitu merendahkan, menghina, dan mengejek orang tua kita. Misalnya dalam lingkungan kita, orang tua kita misalnya pakaiannya tidak bagus, kita mengatakan kepada orang tua kita, jangan pakai itu jelek, itu jelek, Pak. Kemudian yang kedua, memerintahkan orang tua di luar hal wajar. Misalnya kita
tidak memenuhi panggilan orang tua. Misalnya dalam kehidupan kita sendiri, apabila orang tua mengatakan Widya, jangan orang tua Widya, jangan Widya, ayo Widya, sok biti ambil lagi. Jadi jangan Widya, nanti aja. Atau sok Widya, tidak mau melakukan misal dari itu dia ayo cepat ke lantainya, dia nanti saja dulu. Itu tadi termasuk mendurhakai orang tua. Jadi dia si ibu tadi meminta untuk mengetel lantai, tapi dia tidak melakukannya, itu termasuk dengan durhaka kepada orang tua. Kemudian yang keempat, tidak mengurusi orang tua dan lebih menentukan orang lain. Dalema, anda kawanan yang umumnya, mamanya, Dalema jangan berkawanan dulu di rumah, Tolong. Memperlebihkan orang lain atau mementingkan orang lain. Di sini ibu ada sebuah video tentang mendurhakai orang tua. Jadi kalian lihat. Bu, minta uang. Kan tadi habis subuh sudah minta, nak. Cuma 20.000 buat ngopi, rokok udah habis. Ibu belum ada, nak. Nanti ya, insya Allah. Ibu selalu aja gitu. Kenapa sih nasib gue mesti jadi anak ibu? Ya Allah, nak. Bicara apa kamu? Ya habisnya ibu hidupnya selalu susah, nggak seperti ibu-ibu yang lain. Kalau disuruh milih, ibu juga pengen jadi orang kaya, nak. Tapi Allah Maha tahu jika kondisi seperti ini adalah yang terbaik buat kita. Udah, alasan aja. Gue nggak mau tahu, kasih uang sekarang. Nggak ada, nak. Tinggal ini aja untuk beli beras sama telur buat makan nanti sore. Ya udah, ini aku pakai dulu. Ibu bisa cari lagi. Ya Allah, tolong berikan kesabaran dan kekuatan pada hamba-Mu ini, dan maafkanlah sikap anakku. Mungkin dia belum mengerti. Perasaan masih pagi, kok tiba-tiba gelap aja? Hai anak durhaka. Hah? Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Ada apa ini? Mau apa kalian? Kita mau beri pelajaran untuk anak durhaka sepertimu. Ini urusan gue sama ibuku, nggak usah ikut campur. Karena kebaikanmu adalah prioritas bagi kita. Tapi gue punya alasan kenapa harus durhaka. Tidak ada alasan untuk durhaka. Seburuk apapun orang tua, mereka harus dihormati. Jika tidak kenapa? Hah? Jawab. Kurang ajar. Berani kamu ya? Sabar Julip, biar aku kasih tahu. Durhaka pada orang tua bisa membuat Allah murka dan menurunkan azabnya di dunia. Terlebih lagi, durhaka dapat menyebabkan sholat kamu tidak diterima oleh Allah. Durhaka juga bisa menghalangimu masuk surga. Gak usah ceramah, gue gak takut. Kali ini jangan halangi gua. Gap. Tolong. Ini baru kita yang ngasih pelajaran. Gimana kalau Israel datang? Hah? Baik, aku mengerti, maafkan aku. Minta maaf pada ibumu. Dan ingat, jangan sekali-kali berkata kasar, apalagi menyakiti hati dan fisiknya. Iya, aku mengerti. Bu, maafkan aku. Aku telah menyakiti perasaanmu selama ini. Tidak apa-apa, nak. Ibu baik-baik aja kok. Ibu baik banget. Aku malah durhaka pada ibu. Maafkan aku. Tidak apa-apa, nak. Dari video tadi kita tahu bahwa mendurhakai orang tua adalah suatu hal yang dibenci oleh Allah dan akan diazab oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Jadi di sini ibu ada kisah dari zaman dahulu, yaitu Kanan, yaitu anak Nabi Nuh
alaihissalam durhaka terhadap orang tuanya, yaitu ayahnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam menjadi rasul pada umur 500 tahun. Namun, dalam dakwah beliau hanya mempunyai 80 pengikut. Hanya mempunyai 80 pengikut karena kaumnya sangat sulit untuk diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar Allah menurunkan azab kepada hambanya, dan Allah pun mengabulkannya. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu. Dan rencana Nabi Nuh membuat perahu menimbulkan ejekan dari kaumnya. Menurut mereka, sangat aneh membuat perahu besar di daerah yang tandus dan kesulitan untuk mencapai air. Ejekan terhadap Nabi Nuh bukan hanya datang dari kaumnya saja, tetapi dari anaknya juga, yaitu Qanan. Nabi Nuh alaihissalam mengajak putranya untuk naik ke atas kapal bersama kaum yang lainnya. Namun putranya, yaitu Qanan tadi, beserta sebagian kaumnya yang mengikutinya tidak mau untuk naik ke kapal dan tetap mengabaikan ajakan Nabi Nuh alaihissalam. Hanya kaum yang beriman yang mau diajak naik ke kapal. Maka tenggelamlah Kan'an bersama orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, dan selamatlah kaum Nabi Nuh dan Nabi Nuh dengan kaumnya yang beriman tadi. Jadi, kisah ini merupakan contoh seorang anak yang tidak mau patuh terhadap orang tuanya sampai celaka di akhir hayatnya. Peristiwa tersebut harus dapat dijadikan peringatan bagi kita agar jangan sampai menjadi anak yang durhaka terhadap kedua orang tua. Setiap orang tua selalu menginginkan kebaikan bagi anaknya. Dan karenanya anak harus hormat dan patuh kepada orang tuanya agar hidupnya selamat di dunia maupun di akhirat. Jadi, setiap orang tua itu mau kebaikan untuk anaknya. Tidak mungkin orang tua mau keburukan untuk anaknya. Karena baiklah, di sini ibu akan, karena materi kita sudah selesai, ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Catat baik-baik dan minggu depan dikumpulkan. Sebutkan 5 macam bentuk durhaka kepada orang tua. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan ibu. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baiklah, amin. Terima kasih. Sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.